Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu tuda ilaihi mama Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu tuda ilaihi mama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na bihi bid dunya wal akhirah. Amin. Para sahabat, di samping saya ini adalah Al-Mukarram Kiai muda ya, yang walaupun parasnya gondrong tapi ini dia baik hati kayaknya. Bukan kayaknya lagi, udah baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Haji Ulum. Nah, beliau ini adalah ketua CRA PWCRA Jawa Barat yang baru dilantik. Ya. Jadi yang dulu Ki Haji Muhammad Lutfi Maghribi dan beliau sekarang menjadi pembina. Ini sekarang ketika Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Maghribi ketika kita tawarkan untuk menjadi pembina belum berkenan, sehingga kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, aktivitasnya diberkahi Allah, dan karena kekosongan sehingga diganti oleh ketua PWCRA yang baru. Nah, sekarang kita mau saya mau istilahnya kita tanya-tanya dulu untuk tahun ini apa agendanya dan ke depan rencananya untuk PWCRA Jawa Barat ini, program-programnya apa kira-kira. Berkenan fa'alaihi fa'yatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Mujij guru besar kita Gus Amak bersama reng-rengannya dan para sahabat se-Nusantara, praktisi JRA Jami'iyah Ruqyah Aswajah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami melakukan perjalanan untuk yang ketiga kalinya, yang mana kami pertama melaksanakan tugas dari guru masa-masa pandemi ini, yang mana kami diberikan tugas dan sebagai kewajiban kami melaksanakan program-program kinerja Divisi Ruqyah, yang mana Divisi Ruqyah ini adalah setelah kami melaksanakan pelantikan
hari Minggu tanggal 29 Agustus di gedung PCNU Kabupaten Sukabumi dilantik, alhamdulillah. Setelah itu kami langsung membantu tugas, melaksanakan tugas yang mana tugas ini kami laksanakan secara tahap demi tahap ataupun step by step, yang mana tugas kami adalah untuk melaksanakan, pertama tugas kami adalah rekrutmen praktisi. Yang pertama mengadakan yaitu pelatihan ataupun merekrut praktisi-praktisi JRA di Jawa Barat. Yang kedua sertifikasi. Yang ketiga penambahan keahlian baik togur. Terus yang keempat adalah tahsirul Quran. Maka dengan itu yang kami laksanakan pertama adalah perekrutan praktisi untuk melaksanakan pelatihan ataupun ijazah kubro di Jawa Barat ini. Yang pertama kami lakukan adalah di mana kami mengecek kota dan kabupaten yang belum terbentuk ataupun yang praktisinya masih sedikit, belum banyak. Maka dengan itu kami diberikan waktu oleh Mujij dari tanggal 8 September, yaitu bertepatan pada hari Rabu. Makanya yang pertama kami melaksanakan pelatihan di Kota Depok, yang mana di Kota Depok alhamdulillah kurang lebih praktisi nyampai 100 orang yang mengikuti pelatihan di Kota Depok, yang mana Kota Depok adalah kota yang pertama melaksanakan pelatihan dan ijazah kubro bertepatan di PCNU Kota Depok. Yang kedua kami melaksanakan perjalanan ke Kabupaten Bogor, yang mana Kabupaten Bogor kemarin bertempatan di Pondok Pesantren Riyadul Aliyah Cisempur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah juga sesuai target. Yang daftar itu kemarin kurang lebih sekitar 120 orang. Maka dengan itu rekrutmen ataupun perekrutan praktisi baru di Jawa Barat menuju 100.000 praktisi se-Nusantara. Kami membantu sedikit demi sedikit menambahkan para praktisi baru. Setelah itu kami sekarang berada di di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cisarua, yang mana Kecamatan Cisarua ini akan melaksanakan pelatihan yang ketiga kalinya di Kabupaten Bekasi, yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi mulai jam 8, yaitu tanggal 11 ya. Besok itu 11 September 2021. Maka dengan itu alhamdulillah setelah kami menjemput Mujij dari Bogor membawa ke Kabupaten Bekasi ini, sudah melaksanakan tugas kami. Mudah-mudahan praktisi di Kabupaten Bekasi ini menambah lebih baik dan lebih banyak, terutama besok yang mengikuti pelatihan. Kami cek kepada para panitia di Kabupaten Bekasi ini, alhamdulillah sudah menyampai kurang lebih 92. Insya Allah biasanya memenuhi target yang mana kita targetkan adalah per PC adalah minimal 100 orang, yang mana karena di masa COVID-19 ini harus mengikuti prokes ataupun jaga jarak dan yang lainnya. Mudah-mudahan para calon praktisi bisa, yang setelah mendaftarkan dirinya, bisa hadir sebagaimana mestinya, bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mujij kita. Maka dengan itu
Terus kita akan melanjutkan setelah dari Kabupaten Bekasi, langsung kita mengikuti arah ke daerah utara, yaitu bagian Kabupaten Kerawang. Melanjutkan perjalanan besok hari Sabtu, terus hari Minggu kita mengadakan pelatihan ataupun ijazah kubro di Jawa Barat, bertepatan di Kabupaten Kerawang. Yang kelimanya yaitu di Kabupaten Purwakarta. Terus selanjutnya kita melanjutkan perjalanan yaitu ke Kabupaten Subang. Setelah di Subang kami cek kembali di Subang, alhamdulillah praktisi sudah sampai 97 orang. Terus ketika setanggal itu tanggal 13 di Purwakarta, tanggal 14 di Subang, terus tanggal 15 di Kabupaten Indramayu, dan tanggal 16 di Kabupaten Cirebon. Yang mana di kabupaten ini akan mengadakan pelatihan, makanya kami mengajak kepada seluruh masyarakat ataupun warga Jawa Barat untuk bisa mengikuti ijazah kubro ataupun pelatihan ruqyah aswaja, yang mana di bawah naungan YJRA, Yayasan Jami'iyah Ruqyah Aswaja, yang menjadi sayap kanan LDPBNU. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan tugas dari guru kita, yang pertama yaitu mengadakan pelatihan, bisa menambahkan keilmuan tentang ruqyah di Jawa Barat dan mendakwahkan JRA di Jawa Barat lebih baik, lebih bagus, dan sasarannya tepat. Maka dengan itu kami meminta bantuan kepada para pengurus PC dan para pengurus praktisi PAC-nya untuk bisa merekrut para calon praktisi ataupun yang akan dijadikan anggota JRA ke depannya untuk berlomba-lomba mendapatkan keilmuan di JRA. Maka dengan itu kita bisa menambah keilmuan di JRA untuk menolong masyarakat ataupun muslim, bahkan bisa makhluk-makhluk yang sakit, karena Al-Quran adalah pengobatan yang paling pertama dan yang paling utama bagi setiap makhluk. Maka dengan itu kami memohon doa kepada seluruh praktisi, sahabat-sahabat se-Jawa Barat pun umumnya se-Nusantara, biar di Jawa Barat ini menambah praktisi sesuai yang kita harapkan dan yang sesuai kita butuhkan di Jawa Barat ini. Nah, itu program kami nomor 1. Yang kedua adalah untuk sertifikasi, yang mana sertifikasi ini insya Allah kedepannya akan dilaksanakan, kita musyawarahkan kembali kepada para ketua PC, dan kami sarankan kepada seluruh ketua PC untuk bisa menyiapkan calon-calon yang akan mengikuti sertifikasi, yang mana sertifikasi ini tidak untuk umum, tapi untuk hanya yang sudah mengikuti pelatihan JRA ataupun ijazah ruqyah di JRA ini. Dan untuk masalah biaya, kita akan musyawarahkan via Zoom meeting. Yang ketiga, program kami adalah insya Allah di bulan September, Oktober, itu akan mengadakan insya Allah Oktober awal, kalau tidak akhir, kita akan mengadakan pelatihan Bektogur, bekam, totok, dan gurah. Itu insya Allah udah kita rancang kinerja PW Jawa Barat ini supaya bisa mengikuti pelatihan Bektogur. Ya sama, sertifikasi dan Bektogur ini adalah khusus bagi para praktisi yang sudah mengikuti pelatihan JRA. Maka dengan itu yang belum
mengikuti pelatihan JRA selagi ada di Kabupaten 8 kota dan 8 kabupaten di Jawa Barat ini. Waktunya dari mulai 2 hari ke belakang dan besok dilaksanakan di sini di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya besoknya lagi hari Minggu di Kabupaten Karawang dan hari Senin di Kabupaten Purwakarta. Nah, maka dengan itu supaya bisa mengikuti sertifikasi dan mengikuti pelatihan baik Togur ala JRA, Bekam, Purah, dan program yang keempat yaitu kita melaksanakan tahsinul Quran, yang mana memperdalam juga ini tentang bacaan-bacaan Al-Quran dan mendalami keilmuan pelatihan selanjutnya di JRA. Maka dengan itu kita tekankan kepada seluruh praktisi yang telah mengikuti pelatihan dimanapun se-Jawa Barat, di kota maupun di kabupatennya masing-masing ataupun di luar kabupaten, untuk mempersiapkan diri, terutama persiapkan duitnya untuk melaksanakan pelatihan, karena itu pun untuk biaya makan kalian semua. Maka dengan itu kami harap kepada seluruh ketua PC dan PAC untuk bisa memberikan arahan dari sekarang ataupun anjuran kepada para praktisi yang sudah mengikuti pelatihan untuk bisa mengikuti 3 program ke depan yang kami anjurkan. Yang keempat adalah perekrutan praktisi. Maka dengan itu sebelum kita menambah program-program di divisinya masing-masing, yang mana divisi Ruqyah, divisi Tibun Nabawi, dan divisi Infokom dan divisi Dana dan Usaha yang telah kita rancang sehari semalam mengadakan Rakerwil, rapat kerja wilayah di Kabupaten Sukabumi. Itu udah secara tertulis itu, dan kepada para ketua PC itu yang membuat adalah seluruh praktisi dan para ketua PC. Maka kami hanya menganjurkan dan mengingatkan kembali, itu adalah buatan dari kinerja dari ketua PC masing-masing ataupun yang mewakilinya. Maka dengan itu harus diikuti dan dilaksanakan, karena kami hanya sebagai pelantara untuk mengontrol dan mengetahui bahwa setiap PC itu melaksanakan kinerjanya masing-masing ataupun tidak. Dan jangan lupa setiap PC ingat adakan kumpulan seminggu sekali, kalau setidaknya sebulan sekali, untuk rotibul hadad dan yang lainnya, terutama untuk melaksanakan swab berbarengan supaya bisa saling membantu sesama praktisi dan saling mengobati kalau emang ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Hadirin yang kami hormati, mungkin dari kami dicukupkan sekian. Mohon doanya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami, terutama kebodohan kami. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tepuk semangat. Biar seneng, biar masuk channel, biar masuk TV, di-shot dulu. Anda hati-hati ini. Nah, bareng kasihan tuh. Ini namanya saya sebutkan, ini namanya Mbah Barok. Nah, dari Ponorogo, cita-citanya jadi bos tebu. Ini namanya Mbah Solahuddin. LPG JLPG mana? Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung Barat. Ini sulit makan ini pakai ini garbu dia ini. Maklum, ini ketuanya, ketua PC.
Sira Bekasi, Kiai Kuswandi, Siswandi apa Kuswandi ya? Kuswandi. Ya terus jomblo lewati aja. Ini dari Semarang. Nah, itu namanya siapa? Wahid. Abdul Wes. Ternyata tidak berani. Sebelah kanan, kacamata kayak Ari Lasso itu siapa ya? Niam. Nah, jangan banyak-banyak. Nah, itu Mbak Jenggot. Nah, itu Mbak Jenggot dari Pekalongan kayaknya ya. Tetangganya Habib Lutfi, insyaallah. Baik sahabat, saya langsung saja. Ini jadi menit keberapa ini? 21, nanti di share menit ke 21. Jadi intinya adalah kita ini tadi sudah saya sampaikan, bukan saya sampaikan, di dalam judul itu tersebut adalah doa yang untuk itordi syayatin, jadi untuk menolak kejahatan bangsa jin yang ada di rumah. Dan itu bersanad, maksud saya bersanad itu adalah ada sanatan dari para ulama. Jadi bukan doa-doa tajribah, riset, sains, bukan hasil tajribah saya dan sebagainya. Dan itu sudah dicantumkan di buku buku panduan Jamiah Ruqyah Aswaja di JRA itu. Cuman di situ tidak saya sebutkan referensinya karena tidak ada footnote-nya. Jadi tidak ada model penulisannya, tidak seperti makalah ya, ada footnote-nya, endnote-nya dan seterusnya, tidak ada. Cuman di sini sekaligus saya tunjukkan referensinya ya para sahabat. Jadi caranya nanti doa ini atau panjenengan semua yang sudah jadi praktisi itu buka di halaman tentang menalisir tempat untuk itu netralisir tempat tangkar kalau tidak salah di buku itu ya. Nah, itu ada doa dari sebenarnya bukan Imam Syafi'i tapi cenderung dari Imam Nawawi. Imam Nawawi beliau dari ya tetap ke Imam Syafi'i dan dari Imam Malik radhiyallahu anhu ya rahimallahu taala, dan itu dicantumkan di Syarah Muslim juz 14 halaman 230. Saya ulangi, itu disebutkan di Syarah Muslim karya Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Saraf bin Nuri An-Nawawi Ad-Dimashqi juz 14 dan 230. Bagi para sahabat yang memang mencintai beliau Imam Nawawi radhiyallahu anhu arda, kalau toh pengen ngaji adkar dan al-fakir, bisa ke pondok, tapi syaratnya panjenengan semua yang mau ijazahan sanad dari Syekh Imam Nawawi harus khatam kitab adkar dulu. Kalau sudah khatam kitab adkar dan ditulis, nanti baru saya mau ijazahkan sanad dari sampai Imam Nawawi ya, dari saya, dari guru sampai Imam Nawawi, dan itu ada sanadnya. Tapi syaratnya juga harus ngaji adkar, harus selesai seperti itu. Baik, jadi kalau panjenengan semua misalkan ada masalah di rumah, baik itu karena sihir atau karena memang tempatnya itu bermasalah, dijelas atau jelas itu adalah tempatnya itu tebing seperti ini, dan itu kalau dibuat rumah, biasanya memang tempat tersebut bau mistisnya kuat. Kenapa hal itu terjadi? Karena fisik memang lembab. Yang kedua karena ada riwayat memang Rasulullah ketika ada bangsa jin kafir dan bangsa jin muslim dan fasik, itu yang muslim ditaruh di jalas, sedangkan yang kafir ditaruh di gor, di goa. Oleh sebab itu bisa diamalkan doa ini. Jadi caranya kalau panjenengan semua rumahnya merasa memang ada gangguan gaib seperti penampakan juga dan lain sebagainya, tidak harus dari jin ya, penampakan itu dari jin. Memang kalau orang lagi penakut atau sugestibel memang melihat-lihatan, tetapi bukan berarti kemudian itu karena sugesti ya.
bisa jadi memang gangguan, terutama orang yang suka nampak-nampak itu kepalanya pusing. Nah, nanti kita akan jelaskan secara ilmiah. Jadi di JRA ini para sahabat, kalau memang penyakitnya psikis, kita bisa belajar taskhirul Quran, ya, psikoterapi Islam. Nah, nanti kita juga akan bahas kenapa sih kemungkinan ke depannya kenapa sih hipnoterapi tidak ada mata kuliahnya, kok ada psikologi anak, psikologi pendidikan, psikologi dan lain sebagainya. Kenapa hipnoterapi nggak masuk di mata kuliah di universitas Islam maupun universitas umum? Nanti kita akan jelaskan insya Allah ke depan. Kemudian kalau medis itu kita akan lakukan di divisi tokur, bekam, totok, gurah, dan herbal. Yang ketiga kalau memang gangguan non medis, maka kita menggunakan ruqyah ini, dan semua baik penanganan psikologis, medis maupun non medis tidak boleh meninggalkan Quran, karena Al-Quran adalah obat pertama dan utama. Ini yang yang harus kita jelaskan. Jadi kalau kita praktisi JRA atau kita sebagai orang muslim ini untuk meninggalkan Quran sebagai syifa, ya tentu tidak akan bisa, karena kita lekat dengan menjadikan Al-Quran petunjuk. Adapun reaksi itu sebutannya A, sebutannya B, sebutannya C, itu maklum. Tapi kita kalau disuruh untuk meninggalkan Quran sampai mati pun nggak akan bisa. Ya, oleh sebab itu kita semua di hadapan Quran adalah pasien. Baik para sahabat, kalau misalkan panjenengan semua di rumahnya ada permasalahan, ya, yang atau sebagainya, atau merasa jenengan memang sering sakit-sakitan dan lain sebagainya, terus kemudian ada isyarah lihat mimpi, karena kalau mimpi buruk itu jelas dari setan, dan itu nggak usah diterawang sekalipun jelas dari setan, karena Rasulullah SAW mengatakan ar-ru'yatus salihah minallah wal hulumu minasyaitan, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Jadi untuk menentukan penyakit di kepalamu, kamu pusing itu karena jin, itu ndak usah kamu nerawangan, ndak perlu mediumisasi, ndak perlu raga sukma, nggak perlu kamu harus masuk area kritikal, kondisi teta, terus dicari sosoknya, ndak usah. Cukup kamu percaya ucapan Rasulullah SAW bahwa mimpi buruk itu dari setan, selesai. Nah, ketika itu kita deteksi dulu. Kalau memang di rumah berarti sering mimpi buruk, kalau di luar ndak, berarti ada masalah di rumah. Nah, caranya menetralisir para sahabat ini berbeda dengan postingan sebelumnya. Cara menetralisir tempat tanggal pertama sampai poin ketiga ada di channel YouTube ini. Nanti silahkan lihat. Nah, ini yang selain itu, ya. Jadi opsi yang lain, opsi yang keempat, ya. Kalau bisa boleh dikatakan seperti itu, opsi yang keempat. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kita ini cukup ambil air, kasih garam, baca hamd, sholat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa dari Imam Nawawi, beliau dari Imam Malik yang saya sebutkan tadi di Syarah Muslim juz 14 ayat halaman 230. Bacaannya seperti yang saya sering baca, ya. Ini yang paling sering saya baca. Mungkin teman-teman juga bingung, ini bacaannya di mana? Di Abwaabul Farad gak ada, adkar gak ada, di mana kan begitu. Di Syarah Muslim juz 14 halaman 230. Bismillah amsayna billahilladzi Bismillah dulu sebenarnya. Bismillah amsayna billahilladzi laisa minhu syai'un mumtani' wa bi izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahil mani nahtajib wa bi asma'il husna kulliha a'idu minal abalisa wa min syarri syayatinil insi wal jin wa min syarri mu'linin aw musir wa min syarri ma yakhruju billahi yakmunu bin nahar wa yakmunu billahi yakhruju bin nahar wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi masta'adza bi Musa wa Isa wa Ibrahimul ladzi wafa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri ma yabgha. Nah, itu ditambahi surat As-Saffat was-saffati saffan fazajirati zajran fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib dukhuran wa lahum adabu wasib illa man khatifa al-khatfata fa'asbahu shihabun syaqib. Begitu aja dibaca, kemudian
1 sampai 10 ya, dibaca kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah bacaan Al-Qur'an yang kami bacakan kepada air. Jadi airnya itu diambil di tangan seperti ini, dibacain sambil ya Allah, jadikanlah air yang sudah saya bacakan air ini sebagai pengusir bagi makhlukmu yang gaib. Gaib itu maknanya adalah asing, tidak ketahuan. Jadi dokter itu ya para sahabat, kamu kan nggak melihat jin, nah, maka jin itu maksudnya gaib, ya kan? Kalau kelihatan mata namanya syahadah. Jadi kita melihat syahadah. Penyakit kita itu gaib. Menurut gaib itu ada dua, gaib mutlak, gaib nisbi. Yang gaib mutlak hanya Allah yang tahu. Gaib nisbi itu kadang-kadang sebagian orang tahu, menurut keilmuannya yang lain nggak tahu. Seperti penyakit di dalam tubuh kita bisa diagnosa lewat tangan. Nah, penyakit dalam tubuh kita ini gaib menurut kita, tapi tidak gaib menurut si terapis. Nah, itu namanya gaib nisbi. Sedangkan yang dimaksud gaib nisbi itu bisa lewat ilham. Lewat ilham. Ada gaib mutlak, ada 5. Adapun gaib nisbi ada gaib nisbi itu adalah bisa melalui ilham, bisa melalui mukjizat seperti Sayyidina Umar, kemudian bisa melalui mukasyafah ilahiyah, maksudnya para kiai, para wali Allah melalui karomahnya bisa melihat hal-hal yang gaib. Gaib menurut gaib di sisi kita, tapi di sisi enggak. Begitu. Bukan berarti terus dukun, wali dia disuruh dukun atau halusinasi, enggak. Memang gaib di mata kita, tidak gaib di atasnya. Itu namanya gaib nisbi. Kemudian bisa melalui mimpi. Kemudian bisa melalui ilham. Tadi sudah mukjizat ya. Kalau nabi ya mukjizat, kalau nisbi ini kalau orang waliullah maka ilham, kalau orang biasa lihat mimpi. Ya, saya melihatnya ini nanti begini ya, bisa saya ilham. Atau tajribah sebagaimana riset ya, sains. Jadi ketika melihat orang ini, matanya seperti ini sugestible nih. Nah, kalau saya tiup mencetat ya apa? Terpental dia. Dia melihatnya sugestible, nggak perlu masuk area kritikal. Hanya kalau orang hipnosis ya nggak perlu, cukup lihat matanya sudah bisa. Lah, lihat matanya orang tertentu yang ahli itu gak gaib, tapi menurut orang nggak ahli gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan. Jadi gaib gaib di sisinya belum tentu gaib di sisi saya. Itu gaib nisbi para sahabat. Sedangkan gaib mutlak enggak, hanya Allah yang tahu, seperti neraka, surga. Lah jin juga sama. Itu masuk kategori nisbi. Orang yang sugestible, orang yang pernah kena sihir, kadang-kadang dia itu melihat jin, tetapi tetap tidak bisa dikatakan itu adalah wujud alam asli, ya kan? Maksudnya dia tidak boleh mengatakan saya melihat jin dalam bentuk aslinya, enggak. Karena tergantung orangnya, pemikirannya kan begitu. Bukan berarti terus jin nggak ada, tapi berbentuk sesuai namanya aja jin latif ya, bentuk sesuai yang ditakutinya, yang dipikirinya, seperti itu. Nah, orang yang melihat jin itu dia tidak gaib menurut dia, tapi gaib di orang sekitarnya. Itu namanya gaib nisbi. Nah, oleh sebab itu para sahabat, walaupun ada yang tidak menyangkal, wow ini tak termasuk wabil ghaibihum yuqinun, ya memang betul, tetapi ini masuk kategori gaib yang nisbi. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, intinya di air tersebut, setelah kita baca doa tersebut, kita baca, kemudian kita bacain air terus, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah air ini yang sudah bacakan ayat-ayatmu ini sebagai pengusir bangsa jin yang memang, kalau memang ada khodam-khodam atau ada jin-jin kafir yang mengganggu kehidupan kami, amin. Innama amruhu, 2 ayat terakhir tiupkan, terus dipercikan pojok-pojoknya aja sambil dibuka pintunya. Pertanyaannya, kenapa harus dibuka pintunya? Kok enggak berat mistik? Enggak, ini enggak mistik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah mengatakan fa inna syaitan la yuftahul bab mughlaqan. Setan enggak bisa membuka pintu yang dibuka dengan bismillah. Wallahu alam wa ilaihil musta'an. Demikian untuk mungkin dapat bermanfaat. Saya jazakan doa ini secara umum. Nah, jadi boleh siapa saja dari pasien JRA itu kan dimanapun kan banyak itu. Dan nanti panjenengan semua bisa ngamalkan doa ini, insyaallah. Kalau ada kesempatan kita tulis, kalau nggak ada kesempatan ya insyaallah kita suruh ngetikan ya, karena agak panjang doanya. Dan doanya bagaimana itu nanti insyaallah kita posting. Tapi yang jelas di sini bagi yang praktisi JRA sudah nggak asing lagi dengan doa ini. Ada tambahan saja bahwa ini bereferensi, yaitu di belum saya sebutkan ya itu doanya di mana, karena ada yang nanya itu doanya di mana. Nah itu tadi saya sebutkan di Sahih Muslim di Syarah Muslim ya, bukan Sahih Muslim, Syarah Muslim Pak Imam Nawawi, Syarah Muslim 12 juz 12 halaman 230. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami ijazahkan doa ini kepada panjenengan, semua bermanfaat. Dan dengan membaca doa tersebut insyaallah kalian walaupun gangguannya tidak hilang, minimal kalian berpahala. Iya kan? Enggak usah tuh ngurus terlalu dalam itu mistik, dalam baik klenik dan lain sebagainya, enggak usah terlalu berpikir gitu. Yang jelas kita sudah berupaya ikhlas karena Allah Ta'ala membaca Al-Quran, dan sudah benar itu untuk litordi syayatin, untuk menolak gangguan-gangguan dari bangsa jin kan. Karena jin itu kalau khawatirnya orang itu berpikir jin tidak ada dan di sekitar kita, khawatirnya kita nggak waspada, padahal mereka sudah siap-siap itu ganggu kita, walaupun bukan beru'ya sekalipun, orang biasa sekalipun, bahwa memang mereka sudah siap-siap mengincar kita. Summal ayatyanahum min baini aydihim khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim. Maka tetap waspada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yahfadzuna wa iyyakum min sirril insi was-sihri wasyayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasiqin bi jahi khairil bariyah. Al-Fatihah. Saya ijazahkan doa ini dengan kalimat ajastukum bersama Nahdlatul Ulama, diputar Jami Ruqyah Asputar la ilaha pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa, Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para margi menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, Allah bersama kita, merangi kemaksiatan, menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kurang muka kebagian kita aja udah balikin sih.